Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ustazah Masroh dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Al-Islam Boarding School Wonongsari Beber Cirebon. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga kakak-kakak beserta keluarga dan kita semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam lindungan Allah, dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pertemuan yang keempat ya kak pada kesempatan ini. Namun sebelum ke pembahasan, siapkan dulu alat tulis untuk mendukung kegiatan ini. Dan mari kita awali dengan bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas dulu sebelumnya pada pembahasan soal-soal pertemuan ketiga kemarin ya kak. Di sini nomor 1, perhatikan gambar berikut ini. Pernyataan yang salah mengenai titik K adalah, kita cek satu persatu untuk pilihan gandanya. Yang A, titik K berada pada koordinat K negatif 3, negatif 3. Kita lihat dulu apakah benar K itu X nya negatif 3, tarik garis. Ya, betul ya, negatif 3. Y nya juga negatif 3. Jadi betul yang A, jangan dipilih karena yang diminta adalah yang salah ya. Selanjutnya, yang B, jarak titik K terhadap sumbu X adalah negatif 3. Kita lihat ya, di sini sudah pasti salahnya. Kenapa? Karena kalau jarak tidak mengenal angka tanda negatif atau positif, hanya menggunakan satuan. Kalaupun mau menunjukkan dia arah, itu arahnya ke atas, ke bawah, samping kanan dan samping kiri, seperti itu. Jadi jawabannya sudah kita ketahui adalah B ya. Nilainya Ustazah nomor 1 kasih 20. Untuk nomor 2 sampai 3 akan nanti lihat gambar yang ini ya, gambar yang ini. Nomor 2, posisi titik R dan Q berada di kuadran berapa? Kita sudah tahu sebelumnya juga bahwa kalau kuadran itu kita cari dengan cara arahnya kanan, kiri, bawah, dan kanan ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Maka kita bisa tahu di sini R-nya ada di kuadran 1 dan Q ada di kuadran 3. Jawabannya adalah C ya. Lanjut ke nomor 3. Posisi titik R terhadap titik Q adalah, kita lihat ke gambar yang masih sama dengan nomor 2 ya. R terhadap Q. Jadi kita patokannya adalah Q ya. Di sini R-nya ini, Q-nya ini kita hitung ada berapa. Otomatis kita tahu ya dari Q, R terhadap Q berarti dari Q ya. Q-nya ini arahnya ke kanan dan ke atas. Dari situ kita pilih dulu kanan dan atas. Wah, ternyata langsung ketemu ya kak. Di sini yang kanan dan atas itu hanya A ya, sedangkan yang B nya itu kiri, atas, kanan, bawah, dan kiri, bawah. Jadi dari sini sudah kita bisa temukan jawabannya itu A. Namun untuk pembuktian kita cek dulu apa benar 8 ke kanan. 1, ini dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atasnya 4. Kita buktikan betul apa tidak. 1, 2, 3, 4. Betul ya. Jadi sudah tidak diragukan, jawabannya memang A. Ustazah kasih nilai 20 juga sama. Yang berikutnya adalah ordinat titik 1,5. Sebelumnya kita sudah bahas ya, kalau yang namanya ordinat itu sama dengan Y ya. Kalau yang X-nya itu adalah absis. Jadi di sini Y-nya adalah 5 ya. Jadi jawabannya adalah B. Ustazah sama beri nilai 20 untuk nomor 4. Gambar berikutnya nomor 5 ya, gambar titik
K terhadap titik L yang memiliki koordinat negatif 3, negatif 5, negatif 3 adalah, kita lihat dulu K terhadap L. Jadi acuannya adalah L ya. Acuannya adalah L. Arahnya karena ini negatif X-nya, maka pasti arahnya ke kiri ya. Kiri. Nah, yang Y-nya karena negatif berarti arahnya ke bawah. Jadi kita sudah tahu di sini, gampang ya. Cari yang arahnya kiri dan bawah dari posisi L. Ini L-nya kita buktikan ke A. Ini A ternyata kanan dan atas, jadi jangan dipilih. Yang B, L ke K kiri ya, ini kiri dan bawah. Ini bisa kita simpan dulu. Selanjutnya yang C, L-nya ke kanan dan atas, ini juga tidak kita pilih ya, karena arahnya tidak sesuai dengan yang diminta. Masih di ini, maaf tadi kelewat. Selanjutnya yang D ini kita lihat K ya, L-nya ke K itu sama ya, ternyata sama dengan B, kiri dan bawah, jadi kita simpan dulu. Lanjut kita cek negatif 5 dan negatif 3, jadi arahnya 5 dan 3 ya. Kita cek dulu yang L, 1 2 3 4 5, bawahnya 1 1 2 3, betul ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita cek dulu yang D nya, salah apa betul gitu kan. 1 2 3 4 ternyata ya. Jadi yang betul adalah B. Yang betul B. Nilainya sama 20. Lanjut kita masuk ke bab 2 ya Kak. Bab 2 koordinat Kartesius, pembahasan 2.2. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Di sini yang A, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Kita misalkan punya titik sembarang pada bidang Kartesius. Cara menentukan titik ini, kita bisa yang pertama tarik garis ke sumbu X, kita temukan angkanya 4. Selanjutnya kita tarik ke sumbu Y, kita temukan angkanya 6. Jadi kita tahu bahwa titik tersebut ini yang sembarang tadi adalah bernilai koordinatnya itu 4,6. Kita ke contoh soal. Tentukan posisi atau koordinat titik A, B, C, dan D yang sesuai. Sama kayak tadi ya, kita caranya A-nya yang ditanya pertama A, kita tarik A-nya ke X 5, ke Y-nya 7. Jadi koordinatnya itu titik A-nya 5,7. Yang B, X-nya 7, Y-nya 5. Jadi 7,5. Yang C, X-nya 5, Y-nya 3, jadi 5,3. Yang D, X-nya 3, Y-nya 5, jadi titiknya 3,5. Gampang ya Kak. Berikutnya itu posisi titik pada koordinat Kartesius terhadap titik acuan tertentu, atau kita umpamakan A, B. Misalkan koordinat titik A adalah X1, Y1, sedangkan koordinat titik B adalah X2, Y2. Maka koordinat titik B terhadap titik A adalah, kita yang melihatnya yang menjadi acuannya. Karena yang menjadi acuannya tadi adalah A, maka A ini yang mengurangi, yang dikurangi itu adalah B ya. Maka X-nya itu kita bisa cari dengan X2 yang ada pada B dikurangi X1 yang ada pada A. Yang Y-nya, Y2 yang ada pada B dikurangi Y1 yang ada pada A. Maka untuk soal berikut kita bisa masukkan ke dalam rumus yang di atas. Jika titik B memiliki koordinat 7,5, maka berapakah koordinat titik B dari titik acuan A 1,2? Kita kurangkan ya, yang X2 ada pada B 7 dikurangi 1 hasilnya 6. Yang 5-nya dikurangi 2 hasilnya 3. Jadi kita bisa temukan koordinat titik B dari titik acuan 1,2 itu adalah 6,3. Lanjut kita ke kegiatan 2.2 ada di buku cetak halaman 53 dan 54 ya Kak. Di sini ada kompleks sebuah
perkemahan atau denah perkemahan ya, yang terdiri dari tenda-tenda, ada juga hutan, lapangan, perumahan, kolam, pos-pos, dan sebagainya. Kita bisa menentukan posisi-posisinya. Yang kita perhatikan ini tabel berikutnya ya Kak, posisi rumah terhadap pos utama. Kita lihat pos utamanya itu ada di titik 0,0 atau titik asal. Nah, dari sini kita nanti hitung apa benar perumahan itu jaraknya 6,5 dari titik asal. Kita hitung bersama ya Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perumahan ini jaraknya 6 ya, sama betul. Sekarang yang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi betul ya, perumahan dari pos utama itu 6,5. Jadi yang menjadi acuannya adalah pos utama. Jadi kita menghitungnya dari pos utama. Begitupun nanti seterusnya kita cek dulu yang tanah lapang ya. Perumahan dari tanah lapang betul nggak sih 10,2 dari mana? Kita bisa langsung masukkan dalam rumus sebenarnya Kak. Dengan cara bagaimana? Kita cek dulu tanah lapangnya ada di koordinat berapa. Tanah lapang, mana coba tanah lapang yang ini ya Kak ya. Yang ini kita cari koordinat dari tanah lapang itu ternyata negatif 4,3 ya, negatif 4,3. Jadi kita bisa menghitungnya, Y2 nya itu yang ada pada perumahan 6 ya, 6 dikurangi negatif 4 X nya yang ada di perumahan itu 6 dikurangi dengan X yang ada pada tanah lapang itu negatif 4 menjadi 6 dikurangi negatif 4, hasilnya 6 ditambah 4 karena ini negatif dikali negatif hasilnya positif. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Selanjutnya 5 ini Y ada Y yang pada perumahan dikurangi Y yang ada pada tanah lapang, maka hasilnya 5 dikurangi 3 sama dengan 2, maka titiknya itu 10,2 dari sini ya. Kita cek apa betul 10,2, nilainya positif ya, jadi otomatis arahnya ke kanan dan ke atas. Kita perhatikannya dari tanah lapang, maka tanah lapang yang menjadi acuannya. Kita cek dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ke atasnya 2, 1, 2. Betul ya, ternyata bisa dibuktikan, dan nanti seterusnya bisa kakak coba ya, betul nggak pembuktiannya. Kita bisa langsung ke contoh soal saja di halaman 55. Di sini Ustazah sudah mengisi, caranya sama seperti tadi ya. Kita lihat pemakaman dari pos 1. Pemakamannya itu tadi di sebelah sini pemakamannya dari pos 1 ya. Pos 1-nya ini, pos 1-nya berarti yang menjadi acuan adalah pos 1 ya Kak. Kita lihat pos 1-nya dulu, cek untuk memasukkan ke rumus biar lebih cepat. Pos 1 ada di 2, X nya Y nya 5 ya, 2,5 ini. Maka kita bisa memasukkan langsung ya, negatif 5 dikurangi 2 hasilnya negatif 7, utang 5 utang lagi 2, jadi hasilnya negatif 7 atau utang 7. Sekarang yang ini negatif 2 dikurangi 5 sama ya, utang 2 utang lagi 5 hasilnya negatif 7. Betul enggak sih? Karena ini negatif sama negatif jadi arahnya otomatis dari kiri ke bawah ya. Kita cek dulu, kita acuannya pos 1 ya, dari kiri ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya, 7 untuk X nya, untuk Y nya ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi betul juga ternyata ya. Jadi silakan kakak bisa menggunakan langkah atau langsung rumus juga nggak apa-apa. Yang penting sudah paham rumusnya bagaimana. Biar lebih cepat menggunakan rumus sih Kak. Selanjutnya kita ke latihan soal ya Kak. Di sini Ustazah berikan 5 soal. Kita lihat gambar ya untuk menjawab soalnya. Nanti soal-soal ini dijawab melalui Google Form seperti biasa. Linknya nanti Ustazah berikan bersamaan dengan video pembelajaran di jadwalnya, sesuai jadwal nanti ya.
dalam masa pandemi ini ya, sudah kita rasakan akibat yang menimpa kita, terutama dalam proses pembelajaran yang harus belajar di rumah, otomatis sangat berubah 180 derajat ya Kak. Yang harusnya tadinya bisa bertatap langsung, ini karena jauh-jauhan kita di rumah masing-masing, mengharuskan kita melalui daring atau dalam jaringan jarak jauh gitu ya, seperti itu, pelajaran jarak jauh. Otomatis kita harus menggunakan media itu kan berarti membutuhkan tambahan-tambahan lain ya, seperti yang tadinya kita nggak usah pegang HP bisa karena kita berada di pondok, tapi sekarang mah harus membutuhkan HP ya. Belum lagi HP-nya harus berbagi dengan orang tua kita yang kerja atau dengan saudara kita yang mempunyai aktivitas lain. Belum lagi kuota ya yang harus selalu on. Pasti itu semua menjadi sebuah keluhan-keluhan kita semua. Namun janganlah keluhan-keluhan atau kebosanan karena terus-menerus berulang kegiatannya seperti ini menjadi alasan untuk kita lupa akan bersyukur pada Allah ya. Apalagi sampai yang namanya kufur nikmat, naudzubillah minalik. Karena Allah sendiri berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari atau kufur nikmatnya terhadap nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur, selalu mengingat Allah, sehingga Allah bisa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua ya. Sekian untuk pembelajaran pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.